Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal 17 ayat 22 yang berbunyi, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah obat yang manjur mengobati semangat yang patah. Nas renungan firman Tuhan pada kitab Amsal hari ini menyebutkan bahwa ada sebuah obat yang manjur dan mujarab, di mana nama obat itu adalah hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini bukan berarti keadaan kita umat manusia ini baik-baik saja sehingga hatinya gembira, tetapi justru karena dikatakan sebagai obat yang manjur, berarti ada kondisi maupun keadaan yang sedang sakit, yang sedang tidak semestinya terjadi dalam hidup kita. Hati yang gembira bukan berarti kita mau menyangkali keadaan sedih atau keadaan yang berduka cita. Hati yang gembira juga bukan berarti wajah yang selalu tersenyum atau semua permasalahan selesai, beres, tidak ada satupun yang melekat dalam diri kita. Hati yang gembira adalah sebuah pilihan, bukan muncul begitu saja karena situasi. Hati yang gembira bisa hadir karena kita mengingat segala perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Allah Bapa. Tidak hanya mencipta tetapi Dia memelihara. Dialah sang pemilik atas hidup dan mati kita umat-Nya, yang telah menolong kita baik di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Jika kita mau merenungkan dan mencatatnya, pasti sangat banyak sekali hal yang Tuhan sudah berbuat bagi diri kita umat-Nya ini. Dia selalu hadir di masa-masa tersulit sekalipun, termasuk saat kita diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari hukuman dosa dan kematian kekal oleh kebangkitannya itu. Bukankah sebuah sukacita terbesar bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan sakit penyakit rohani kita, yaitu dosa dan kesalahan kita yang tidak pernah bisa disembuhkan oleh siapapun. Tetapi oleh kebangkitannya itulah kita telah diselamatkan dari kuasa kematian kekal. Hati yang gembira juga bisa hadir karena kita melihat hari ini, kalau kita masih ada sampai saat ini, itu semua adalah karena Tuhan itu memeliharakan hidup kita. Semua bisa dan dapat terjadi karena hari ini kita juga disertai, dikuasai sepenuhnya oleh kehadirannya melalui Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan hati yang gembira itu juga hadir di saat kita menatap hidup kita ini ke arah masa depannya. Kita tentu beriman percaya bahwa Tuhan Yesus telah merancangkan hidup kita umat milik-Nya ini, di mana Dia merancangnya secara penuh sampai di masa depan yang kita belum ketahui. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera sebagaimana dituliskan pada kitab Nabi Yeremia 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Terlebih sukacita di masa depan yang paling membahagiakan adalah bagi kita orang yang beriman percaya kepada Kristus ini, bahwa kita pasti akan berkumpul bersama-sama dengan Dia di tempat yang kekal di sorga, di mana kita bisa menikmati sukacita yang tak berujung, di saat di mana kita memang sungguh-sungguh tidak lagi dibebani oleh kuasa kedagingan seperti di dunia ini lagi. Semua yang terjadi itu adalah
apa yang telah dianugerahkan kepada kita, yaitu hati yang gembira itu sungguh merupakan obat yang manjur, karena kita sungguh-sungguh tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan dan kita mati untuk Tuhan. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman Tuhan yang memang boleh menghiburkan kami, memberi ketegasan kepada kami bahwa sesungguhnya hati yang gembira yang Tuhan anugerahkan kepada kami itu adalah obat yang manjur sekali untuk mengobati semangat yang patah yang bisa saja terjadi di hidup kita di masa kini dan masa yang akan datang, supaya kami sungguh-sungguh mensyukuri, dapat berterima kasih kepada apa yang sudah Tuhan karuniakan bagi kami. Bapa di surga, kami juga saat ini mau berdoa bagi seluruh keberadaan kami di hadapan Tuhan dan sesama kami, bahwa kami mengalami hari-hari yang tidak terlepas dengan hal-hal yang seringkali membuat kami bisa terbawa-bawa kepada semangat yang patah di dalam menjalani hari-hari kami, yaitu ketika kami memang mau mengandalkan diri kami sendiri, maka disitulah kami tidak akan pernah sanggup menghadapi semua pergumulan, persoalan maupun permasalahan hidup kami ini, yang kami tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus pencobaan apapun yang datang kepada kami itu sungguh-sungguh harus kami sadari adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi segala keberadaan kami sebagai milik-Mu itu. Pencobaan-pencobaan yang datang kepada kami sesungguhnya dapat kami tanggung. Itu karena kekuatan dan kuasa kasih pertolongan Tuhan tidak akan pernah melebihi apa yang memang kami rasakan sendiri. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur dengan sepenuh hati. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami, Bapa. Amin.